Setiap tahun, kita semua kan nunggu-nunggu kapan sih mulainya Ramadan. Tapi, pernah kepikiran gak sih kalau sebenarnya ada cara tradisional yang super simple buat tahu kapan bulan puasa itu datang tanpa perlu nunggu pengumuman resmi? Oke, yuk kita bongkar caranya. Nah, ini pertanyaannya dan mungkin kedengarannya agak aneh ya. Gimana ceritanya bulan purnama? Iya, bulan purnama bukan bulan sabit, justru bisa jadi penanda kapan Ramadan dimulai. Inilah nih inti dari bahasan kita, sebuah metode kuno yang jujur aja cerdas banget. Kita semua pasti udah hafal lah ya sama situasinya. Tiap akhir bulan Syaban, pasti deh mulai rame diskusi, saling tunggu-tungguan, nungguin hasil sidang isbat, nunggu pengumuman resmi, kapan persisnya kita mulai puasa. Udah jadi ritual tahunan yang bikin deg-degan kan? Tapi, coba bayangin deh, jauh sebelum ada teknologi canggih atau komite-komite resmi, ternyata nenek moyang kita itu punya metode sendiri. Semacam jam kosmik kuno gitu. Sebuah cara yang murni ngandelin pengamatan alam secara langsung. Kunci dari semua ini namanya nisfu Sya'ban. Gampangnya, ini artinya tengah-tengahnya bulan Sya'ban. Tepatnya hari ke-15 di bulan sebelum Ramadan. Nah, titik inilah yang jadi patokan utama buat hitung mundurnya. Nah, ini yang keren banget. Anggap aja nisfu Sya'ban ini kayak jangkar di langit. Jadi dia ini penanda yang pasti. Begitu kita tahu kapan tanggal 15 Sya'ban jatuh, kita bisa langsung yakin. Oke, 15 hari lagi dari sekarang, itu pasti tanggal 1 Ramadan. Simpel kan? Hitung mundur alami dari alam semesta. Kok bisa sepasti itu? Nah, rahasianya ada di sini. Di sistem tradisional ini, bulan Sya'ban itu selalu dianggap 30 hari. Udah, titik. Nggak ada tawar-menawar. Inilah yang bikin hitungannya jadi stabil dan gampang diandalkan. Beda sama bulan Ramadan yang kadang 29, kadang 30. Oke, jadi gimana praktiknya di lapangan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Kita lihat persisnya gimana cara melakukan pengamatan bulan di pertengahan bulan ini. Jadi, ada sebuah praktek tradisional yang menarik banget nih. Katanya dulu itu orang-orang sengaja keluar rumah pas maghrib di pertengahan Syaban. Tapi tujuannya bukan buat nyari hilal yang tipis itu loh. Justru sebaliknya, mereka mau mengamati bulan purnama yang muncul di ufuk timur. Caranya itu gampang banget, serius. Langkah pertama, pas mau maghrib, cari tempat yang enak, yang pemandangannya ke timur dan barat itu nggak kehalangan apa-apa. Langkah kedua, perhatiin baik-baik pas mataharinya tenggelam di barat sampai benar-benar hilang. Terus, langkah ketiga, dan ini kuncinya, langsung lihat ke arah timur. Perhatiin, bulan purnamanya udah kelihatan atau belum? Munculnya sebelum matahari tenggelam atau justru setelahnya? Logikanya ada di sini, dan ini simpel banget. Kalau bulan purnamanya terbit di timur sebelum matahari tenggelam sempurna di barat, itu artinya malam ini baru malam tanggal 14 Sya'ban. Tapi, kalau mataharinya tenggelam duluan, baru setelah itu bulan purnamanya muncul di timur, nah itu udah pasti malam tanggal 15 Sya'ban. Dan kalau udah tanggal 15, artinya Ramadan tinggal 16 malam lagi. Jenius kan? Oh ya, ada satu catatan penting nih. Metode pengamatan ini ternyata paling pas dan efektif kalau dilakukan di daerah sekitar Khatulistiwa. Kenapa? Soalnya, di wilayah ini, gerak matahari dan bulan itu kelihatannya lebih tegak lurus gitu sama cakrawala. Jadi momen terbit sama terbenamnya lebih gampang buat dibandingin langsung. Sekarang, mungkin Anda bertanya-tanya, kok bisa metode yang kelihatannya simple banget ini justru dianggap efektif? Bahkan dalam beberapa hal dibilang lebih unggul. Yuk kita lihat alasannya. Keunggulannya tuh banyak banget dan praktis semua. Pertama, ini bisa dilakuin siapa aja. Gampang, logis, nggak perlu alat khusus, nggak ada biayanya. Anda bisa lakuin sendiri tanpa harus nunggu pengumuman. Dan ini nih yang penting banget, bulan purnama itu kan gede dan terang. Jadi jauh lebih gampang dilihat daripada hilal yang tipis banget. Kena awan dikit juga masih kelihatan. Beda banget sama hilal. Nah, tabel perbandingan ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Coba deh lihat bedanya dari tingkat kesulitan. Jelas lebih gampang. Usahanya jauh lebih sedikit. Biaya nggak ada. Otoritas bisa dilakukan sendiri. Jadi, metode nisfu Sya'ban ini lebih individual dan mandiri. Sementara ruqyah hilal itu biasanya butuh tim, organisasi, dan pengesahan resmi. Intinya soal aksesibilitas dan kemandirian. Bahkan, menurut sumber yang kita bahas, secara praktik di lapangan, metode nisfu Sya'ban ini bisa jadi lebih bisa diandalkan loh.
Memang, mungkin nggak sepresisi hitungan astronomi modern ya, tapi kelebihannya metode ini mengurangi drama ketidakpastian pas kita susah payah nyari hilal yang super tipis itu. Oke, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup. Dengan semua teknologi yang kita punya sekarang, apakah kearifan kuno kayak gini masih relevan? Masih ada tempatnya? Di zaman sekarang, di mana kita punya aplikasi di ponsel, perhitungan astronomi yang super rumit, bahkan citra satelit, apakah masih ada gunanya praktek yang sesederhana ini, cuma keluar rumah, lihat ke langit, dan mengamati langsung tarian antara matahari dan bulan? Mungkin ini pertanyaan yang bisa bikin kita mikir ulang soal hubungan kita dengan alam dan juga dengan tradisi kita sendiri.